Selamat datang di channel ini dan hai Jung. Di video kali ini aku akan nge-recap alur cerita film Fast and Furious Hobbs and Shaw. Seperti judulnya, film ini berkisah tentang Hobbs dan Shaw yang harus berhadapan dengan Brixton, penjahat yang memiliki fisik superhuman yang dirancang oleh Eteon. Mereka harus bisa merebut kembali virus yang dikembangkan oleh Eteon. Virus tersebut bisa menghancurkan populasi manusia di bumi. Nah, secara garis besar, gitulah ceritanya. Sebelum ke filmnya, subscribe dulu bagi yang belum, dan tekan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Dan inilah Fast and Furious Hobbs and Shaw. Film diawali dari beberapa agen MI6 yang akan merebut sebuah pengiriman barang. Lalu, kita diperkenalkan salah satu agennya bernama Haiti. Setelah berhasil melumpuhkan dan membuka kotaknya, ternyata isinya sebuah virus. Tiba-tiba, seorang pria datang bernama Brixton. Brixton seorang penjahat yang tubuhnya sudah dimodifikasi, jadi dia punya kekuatan superhuman. Dia bekerja untuk Eteon. Brixton datang dan berencana merebut virus tersebut. Haiti yang berusaha kabur berhasil dihentikan oleh Brixton. Akhirnya, dia menyuntikkan virus tersebut ke tubuhnya untuk mengamankannya. Dan di detik-detik terakhir, dia berhasil kabur. Brixton pun menyebarkan berita kalau Haiti berkhianat ke MI6. Dia juga membawa kabur virusnya setelah membunuh rekan-rekannya. Lalu, kita diperkenalkan dua tokoh utama, Hobbs dan Shaw. Saat Hobbs makan bersama putrinya, salah satu agen CIA bernama Locke datang dan ngasih tahu kalau sebuah virus bernama Snowflake telah dicuri. Locke cerita ada satu agen MI6 yang berkhianat dan mengambil virus tersebut. Awalnya, Hobbs menolaknya, tapi Locke berhasil meyakinkannya karena virus ini sangat mematikan. Locke bilang Hobbs akan ditemani satu rekan untuk menemukan virusnya. Shin pun beralih ke Shaw. Sama seperti Hobbs, agen CIA datang dan meminta bantuannya mencari virus tersebut. Shaw juga menolaknya, tapi setelah melihat foto Haiti, ia langsung menerima misi tersebut. Agen CIA tersebut juga bilang Shaw akan mendapatkan satu rekan untuk menemukan virusnya. Tapi Shaw mau bekerja sendiri. Sementara itu, Haiti yang sakit hati karena dianggap sebagai pengkhianat pun berusaha menghilang dari MI6. Singkat cerita, mereka berdua bertemu dan terjadi pertengkaran. Mereka berdua saling mencaci maki. Shaw pun pergi dan bilang dia akan menyelidiki dengan caranya. Hobbs pun menyelidiki rekaman CCTV dan mencari di mana daerah yang jarang CCTV. Dan di sanalah akhirnya dia menemukan keberadaan Haiti. Sementara itu, Shaw yang datang ke rumah Haiti malah berhadapan dengan anak buah Eteon. Dengan kemampuannya, dia berhasil mengalahkan mereka. Di sisi lain, Hobbs bertemu dengan Haiti. Haiti yang tidak mau menyerahkan dirinya akhirnya bertarung dengan Hobbs. Tapi Hobbs berhasil menangkapnya. Shin pun beralih ke markas Eteon. Brixton sedang berbicara dengan direktur Eteon. Wajahnya gak ditampakkan, cuma suaranya saja. Ia meyakinkan Brixton kalau manusia harus berevolusi dan Eteonlah jawabannya. Sementara itu, di kantor CIA, Haiti sedang diinterogasi. Tapi Hobbs percaya kalau Haiti tidak mengkhianati timnya. Di luar, Shaw datang ke kantor CIA tersebut. Dan akhirnya kita tahu kalau Haiti adalah adiknya Shaw. Tiba-tiba, Brixton dan anak buahnya datang untuk menculik Haiti. Haiti berhasil diculik, tapi Hobbs dan Shaw mengejarnya. Untungnya, Haiti berhasil direbut kembali, tapi saat Hobbs berhadapan dengan Brixton, dia kalah telak. Untungnya, Shaw membantunya. Di sini kita dikasih tahu kalau Shaw pernah membunuh Brixton. Tapi Eteon memodifikasi tubuh Brixton dengan teknologi mereka. Makanya, dia bisa hidup kembali dan jadi lebih kuat. Karena Shaw juga kalah dari Brixton, Hobbs pun meledakkan bom dan mereka bertiga pergi dari sana. Tapi Brixton tidak terluka sedikit pun.
Akhirnya, terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Berkali-kali Shaw mencoba kabur, tapi karena motor yang dinaiki Brixton memakai teknologi Eteon, jadi motor tersebut bisa dengan mudah melewati rintangan. Akhirnya, dia memutarkan mobilnya dan Brixton pun menabrak bus. Mereka pun akhirnya berhasil kabur. Brixton pun kembali ke markas Eteon dan dengan bantuan anggota Eteon, dia menyebar berita ke seluruh dunia kalau Hobbs dan Shaw adalah teroris yang bertanggung jawab atas penyerangan kantor CIA tersebut. Inilah salah satu kemampuan organisasi Eteon, bisa mengendalikan media. Sementara itu, Brixton sedang berbicara dengan Direktur Eteon. Direktur memintanya membujuk Hobbs dan Shaw agar mau bergabung ke Eteon, meskipun dengan cara kekerasan. Scene pun beralih ke Hobbs dan Shaw. Mereka akhirnya menangkap pencipta virusnya, bernama Profesor Andreyko. Andreyko menjelaskan butuh waktu 42 jam sampai virus itu aktif. Dan kalau virus itu sudah aktif, cuma butuh waktu seminggu untuk bisa menginfeksi seluruh dunia. Dia dulu ilmuwan yang bekerja untuk Eteon, tapi Eteon malah menyalahgunakan temuannya untuk menghancurkan dunia. Ada dua pilihan mengeluarkan virusnya. Pertama, membunuh inangnya dan membakarnya. Kedua, ada alat pengekstrak virus, tapi alat tersebut ada di markas Eteon. Tapi sangat sulit mencari markas Eteon. Bahkan, jika bisa masuk, penjagaannya super ketat. Untungnya, Shaw tahu markas Eteon. Lalu, Shaw mengajak mereka ke markasnya. Dia menghubungi kenalannya yang ada di Moskow, lalu membuat identitas palsu untuk mereka agar bisa pergi ke Moskow. Saat di bandara, Shaw dan Haiti berhasil lolos, tapi Hobbs tetap ditahan. Ternyata, itu sudah direncanakan oleh Shaw. Karena dari awal dia cuma mau bekerja sendiri. Tapi ternyata, Hobbs berhasil meyakinkan keamanan bandara dan berangkat ke Moskow. Sepanjang perjalanan, mereka berdua saling berdebat dan mencaci maki. Sementara itu, Brixton menculik Andreyko dan memintanya untuk memprogram ulang virusnya. Di sisi lain, Hobbs dan Shaw sudah sampai di Moskow. Mereka pun bertemu dengan Margarita, seorang mafia Rusia. Mereka pun mengatur rencana dan peralatan agar bisa masuk markas Eteon. Lalu Margarita berpura-pura menangkap Haiti dan menyerahkannya ke Brixton. Haiti pun dibawa ke markas Eteon. Sementara Hobbs dan Shaw mulai melakukan rencananya. Setelah terjun dari pesawat, mereka pun berhasil masuk dan memasang bom. Mereka punya waktu 45 menit untuk kabur sebelum bomnya meledak. Mereka berdua mulai masuk ke fasilitas penelitian. Tapi mereka berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Di sisi lain, Haiti berhasil melepas ikatannya dan kabur bersama mesin pengekstrak virusnya. Dan dia dibantu Andreyko untuk kabur dari sana. Sementara itu, Hobbs dan Shaw sedang diikat di kursi listrik. Mereka dipaksa bergabung ke Eteon oleh Brixton. Mereka terus menolaknya, tapi saat Brixton akan membunuh mereka, Hobbs melihat Haiti. Akhirnya, dia mengulur waktu. Haiti pun datang dan menodong senjatanya, tapi ternyata setiap senjata Eteon hanya bisa diaktifkan dengan chip yang ada di sarung tangan mereka. Untungnya, Andreyko datang dan menyelamatkan mereka. Tapi dia dibunuh oleh Brixton. Akhirnya, mereka bertiga kabur dari sana dan bom yang mereka pasang akhirnya meledak. Tapi dari belakang, Brixton mengejar mereka. Dia mengerahkan beberapa drone untuk menghambat Hobbs dan Shaw. Singkat cerita, karena mobil Shaw rusak, Haiti disuruh berganti ke mobil Hobbs. Brixton pun berusaha menangkapnya, tapi untungnya Hobbs lebih cepat. Brixton tetap berusaha menangkap mereka dan terjadilah pertempuran di sana. Tapi karena Brixton terlalu kuat, mereka berdua pun terpojok. Untungnya, ada gedung yang runtuh yang mengenai Brixton. Disitulah akhirnya mereka berhasil lolos dari Brixton. Tapi karena pertarungan tadi, mesin pengekstraknya rusak. Haiti meminta mereka membunuhnya agar virus tersebut tidak menyebar. Tapi Shaw tidak mau melakukannya. Dia masih percaya ada cara lain untuk menyelamatkan Haiti. Hobbs pun tahu satu tempat untuk mereka bersembunyi,
dan mungkin orang yang bisa memperbaiki alat tersebut. Akhirnya, mereka pergi ke Samoa, tempat tinggal Hobbs dulu. Tapi karena sudah 25 tahun dia meninggalkan Samoa dan keluarganya, ia jadi canggung. Lalu, kita diperkenalkan Jonah, saudara dari Hobbs. Jonah memukul Hobbs karena pergi selama 25 tahun dari sana. Jonah tahu kalau Hobbs diberitakan jadi seorang teroris dan dicari di seluruh dunia. Lalu, kita diperkenalkan mamanya Hobbs bernama Sevina. Hobbs dan Jonah berdebat di sana. Jonah tidak mau membantunya, tapi Hobbs bilang mereka dijebak. Sevina pun memarahi Jonah dan bilang kalau Hobbs saudaranya, dan jika saudaranya membutuhkan bantuan, mereka harus membantunya. Kalau ada yang menolak, Sevina akan memukul kepala mereka dengan sandal. Mereka yang takut akhirnya membantu Hobbs. Sementara itu, anak buah Brixton tahu kalau Hobbs dan Shaw sedang ada di Samoa. Mereka pun pergi ke sana. Sin pun beralih ke Hobbs. Dia cerita, dulu ayahnya seorang pencuri, pedagang senjata, dan narkoba. Ayahnya merekrut saudara-saudaranya, tapi semakin remaja, pekerjaan mereka jadi semakin berbahaya. Hobbs yang tahu pun menjebloskan ayahnya ke penjara dan pergi dari Samoa. Lalu, kita diperlihatkan bisnisnya Jonah. Ia punya bengkel modifikasi besar di sana. Tiba-tiba, Shaw menanyakan tentang senjata ke Hobbs, lalu Hobbs menunjukkan senjata tradisional Samoa. Hobbs pun punya ide untuk meretas chip di senjata Eteon, jadi mereka tidak akan bisa menggunakan senjata. Jadi, meskipun dengan senjata tradisional, setidaknya mereka masih punya kesempatan menang. Rencana pun akhirnya Jonah memperbaiki alat pengekstraknya, Haiti meretas chip senjata Eteon, sementara Hobbs dan Shaw mempersiapkan beberapa tong yang diisi minyak, yang digunakan sebagai ranjau darat. Singkat cerita, Haiti bisa meretas senjata Eteon, tapi cuma punya waktu 6 menit sampai senjata itu bisa digunakan lagi. Dan Jonah juga selesai memperbaiki alat pengekstraknya. Setelah dicoba, alatnya berhasil. Tapi butuh waktu 30 menit sampai pengekstrak virusnya selesai. Tiba-tiba, di luar Brixton dan anak buahnya datang. Rencana pun akhirnya dimulai. Haiti langsung meretas senjata Eteon. Shaw pun menutup jalan keluar mereka dengan menyalakan api. Mereka pun akhirnya bertempur, tapi karena pasukan Eteon tidak bisa menggunakan senjata, mereka kalah telak. Tiba-tiba, helikopter Eteon datang. Kesempatan itu digunakan Brixton untuk menangkap Haiti. Hobbs dan Shaw pun mulai mengejar mereka. Sebelum helikopternya pergi, Hobbs bisa memasangkan rantainya. Saat itulah, Shaw langsung menyeret helikopter tersebut ke tebing sesuai rencana. Brixton pun mulai mengambil alih kemudi helikopter dan berusaha menerbangkannya. Mobil mereka terangkat, untungnya saudara-saudara Hobbs datang dan menempelkan mobilnya. Total, ada 4 mobil yang saling menempel, sampailah mereka di tebing. Lalu, mereka mengaktifkan nose dan helikopter tersebut terseret sampai mesinnya meledak. Dari belakang, anak buah Brixton datang. Untungnya, mereka sudah mempersiapkan ranjau di tempat tersebut. Ledakan tersebut membuat baling-baling patah dan helikopternya kehilangan kendali. Mereka semua pun terjun ke jurang, tapi mereka masih bisa selamat. Bisa 4 menit sebelum pengekstraknya selesai, Brixton meminta anak buahnya ketika selesai pengekstrakan untuk membunuh Haiti. Sementara Brixton akan menghadapi Hobbs dan Shaw. Awalnya, mereka dengan mudah dikalahkan, tapi saat bekerja sama, mereka mulai bisa mengimbangi Brixton. Akhirnya, mereka pun bekerja sama untuk menghadapi Brixton dan berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Haiti juga berhasil membunuh anak buah Brixton dan pengekstraknya selesai. Sementara itu, Brixton yang kalah terpojok di pinggir jurang, tapi Hobbs tidak membunuhnya. Direktur Eteon yang tahu akhirnya mematikan Brixton dan dia terjatuh ke laut. Lalu, direktur bilang dia akan selalu mengawasi mereka bertiga. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita dari film Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Kalau kalian mau aku nge-recap Fast and Furious dari 1 sampai ke 8, silahkan komen di bawah.
Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dah, Jum.